Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Asri di channelnya Cerita Nasa. Channel ini channel yang membahas tentang perjalanan saya dan juga suami untuk menjadi orang tua, dari mulai persalinan anak kami yang sudah kami ceritakan di video-video sebelumnya, sampai ke bagaimana cara kami bermain, juga mendidik anak-anak kami, yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di mana anak saya pernah mengalami yang namanya granuloma umbilicalis. Ini anak ketiga saya yang baru lahir, sekarang usianya 3 bulan. Nah, gimana ceritanya dan apa itu granuloma umbilicalis? Sebenarnya saya juga baru tahu istilah ini setelah anak ketiga gitu. Jadi waktu itu pusernya anak saya yang ketiga itu puput di usia 10 hari. Lumayan agak lama, tapi saya merasa kalau anak pertama saya juga waktu itu 12 hari. Kemudian anak yang kedua itu 11 hari. Jadi untuk anak yang ketiga sekarang 10 hari, saya rasa ya udah nggak apa-apa. Namun sebelum puput pusernya itu, saya sempat pakaiin dia pampersnya itu di atas puser gitu, di atas pusernya. Seharusnya kan di bawah pusernya, jadi dilipat sedikit atau di bagian bawah puser lah, sehingga si puser itu kering dan nggak kegesek-gesek. Nah, sehari sebelum puput puser itu saya sempat pakaiin dia pampers di atas puser, dimana biasanya di bawah puser. Nggak tahu kenapa, karena mungkin saya ngerasa ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya pakaiin di atas puser. Besoknya itu basah, si pusernya itu basah. Kemudian lama-lama ada kayak menonjol gitu. Jadi kayak ada daging yang kepisah di puser yang keringnya itu gitu. Seperti itu bentuk puser anak saya sebelum puput. Sempat deg-degan, sempat panggil suami juga, ini kenapa ya kok kayak gini, soalnya pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu nggak kayak gini gitu. Kata suami ya udah nggak apa-apa, nanti juga mungkin kering sendiri. Kemudian saya bersihkan pakai kasa, dikering-keringkan. Kemudian saya tetap mandiin anak saya gitu. Hanya saja pas udah keluar ranting kayak gitu, saya mulai mandinya cuma sekali, sorenya itu dilap-lap aja gitu. Nah, lalu puputlah tuh puser. Nah, ketika puput puser, saya juga agak kaget. Kenapa yang bagian menonjol seperti ranting itu nggak ikut copot ataupun tidak menghilang, malah ada gitu. Fotonya seperti ini. Nah, bentuknya seperti itu, saya sempat kaget. Ya gimana nggak kaget ya? Walaupun udah punya anak 3, kalau baru pengalaman yang kayak gini kan tetap aja deg-degan. Apalagi kan nggak ada bala bantuan dimanapun gitu, nggak bareng orang tua, nggak ada siapapun. Bener-bener saya merawat bayi saya bersama suami, hanya berdua gitu. Lalu ketika ini terjadi, ini kenapa gitu? Sempat sabar-sabar dulu, ya udah didiemin, tetap kering-keringin aja. Lalu lama-lama bersih, lama-lama nggak kelihatan, udah mulai nggak kelihatan, agak masuk ke dalam si bagian daging itu. Nah, udah masuk ke bagian dalam, tapi ketika nangis tiba-tiba ada yang menonjol. Ketika nangis ada yang menonjol, waduh, saya udah mulai deg-degan. Walaupun kata suami udah tenang-tenang aja, nanti juga hilang sendiri atau masuk sendiri, saya sempat nggak ya, namanya ibu ya, punya perasaan yang lain. Jadi saya cari tahu lah ke internet, walaupun di internet itu banyak macam-macamnya yang sebenarnya kalau kita nggak tahu itu apa, lebih baik hindari yang namanya internet, karena bisa mengacaukan pikiran. Takutnya ini apa, itu apa, hal serius dan lain sebagainya gitu. Nah, saya minta tolong ke teman saya untuk ditanyain ke dokter anak langganannya dia gitu. Pas ditanyain, saya kirim fotonya, ini kenapa gitu. Dijawab oleh dokternya kalau itu nggak apa-apa, nanti juga akan baik sendiri. Oke, dari situ saya tenang dong. Udah usianya sebulan, nangis udah mulai kurang lagi nih, nggak terlalu, kalau nangis udah nggak terlalu kelihatan si menonjolnya itu. Tiba-tiba saja
Di usia mau 2 bulan, anak saya nangis kejer, dan saya melihat lagi bagian yang menonjol itu, walaupun tidak sepanjang waktu baru puput pusat, kayak daging gitu, masih basah gitu. Seperti ini fotonya. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi dia nangis, keluar itu. Kebetulan ini foto ketika anak saya nangis, jadi kelihatan gitu. Ada bagian yang menonjol, agak berwarna merah dan basah. Waduh, udah mulai deg-degan dong. Kemudian saya minta tolong lagi untuk ditanyain ke temen gitu. Ya, mungkin karena dari dari foto ya, jadi emang kurang jelas itu kenapanya. Saya juga share ke suami kebetulan lagi kerja. Nah, suami itu nanya ke temennya dia. Ternyata temen kantornya dia juga ada yang mengalami hal yang sama, malah lebih parah. Pas saya dikasih fotonya tuh daging yang keluarnya tuh lebih besar daripada punya anak saya. Saya merasa punya teman, akhirnya saya tektokan sama istrinya temen suami. Tektokan ini kenapa, gimananya gitu. Saya curhat, cerita-cerita, dan dia juga udah sempat ke dokter. Akhirnya memang ternyata ini adalah granuloma umbilicalis. Jadi daging yang daging yang kayaknya nggak ikut copot gitu, apa gimana gitu ya, saya juga kurang paham. Akhirnya suami nanya ke teman dia di kantor, nanya ke teman dia yang dokter juga, yang ternyata baru disadari oleh suami saya kalau dia punya teman dokter. Jadi ketika ditanyakan, dua-duanya mengatakan hal yang sama, yaitu berikan sejumput garam di bagian dodolnya. Garam, mana aku kepikiran kan, kenapa harus garam dan lain sebagainya pula kan. Terus nanti nggak perih atau gimana gitu. Saya baca-baca, cek di Google granuloma umbilicalis pakai garam, dan ternyata banyak juga teman-teman yang sudah melakukan ini. Jadi ada yang pakai abotil, ada yang pakai garam. Tapi teman dokternya suami ini bilang kalau pakai abotil janganlah, riskan karena bisa mematikan sel-sel baik yang ada di sana. Jadi disarankan untuk menggunakan garam aja. Dicobalah pas mandi sore, saya pakai India garam. Sejumput aja sih, sedikit aja, tapi dipastikan di bagian dagingnya itu, daging yang keluar yang basah itu dikasih garam, lalu ya udah ditutup kasa kurang lebih 10 menit, terus dicopot gitu. Agak apa ya, nanti tuh kayak besokannya setelah sore-sore saya kasih garam, besokannya itu kayak gini nih bentuknya. Saya kasih fotonya ya, seperti ini. Jadi kayak keluar ada merah-merah darahnya. Khawatir juga ini kok jadi kayak ada darahnya. Saya nanya ke istrinya teman suami itu, ya udah katanya emang kayak gitu kok, prosesnya sama percis katanya gitu. Jadi tenang aja, pakein aja gitu. Di hari pertama setelah dikasih garam, warna dagingnya itu udah mulai agak merah, agak pekat gitu, mulai agak hitam-hitam gitu. Sampai sorenya juga seperti itu. Lalu besoknya pagi-pagi saya bersihkan kan pusarnya itu pakai kasa anget yang kasa basah. Ya udah dikasih air hangat, saya bersihkan gitu. Pas dibersihkan kok tiba-tiba kayak ada kan dibersihkan itu ada darah yang kita bersihkan kan, sedikit yang kering-kering gitu. Nah pas saya bersihkan pakai tisu, di totol-totol gitu, kok kayak bentuk daging. Sampai saya pegang-pegang tuh, ini bener kayak bukan darah. Kalau darah kan dia pasti menyebar gitu kan, kalau dia enggak, kayak beneran daging gitu. Terus jangan-jangan ini adalah granuloma yang udah copot. Dan ternyata bentuknya setelah saya menemukan si daging itu, bentuknya seperti ini nih teman-teman. Nah seperti itu bentuknya. Ini granulomanya alhamdulillah sudah copot gitu. Jadi hanya 2 hari saya menggunakan garam itu, alhamdulillah si granulomanya ini copot. Sempat ada, saya baca-baca kalau granuloma ini bisa
hilangkan dengan operasi, gunakan apa-apa gitu. Dan alhamdulillah bisa menggunakan bahan-bahan yang tradisional seperti garam seperti ini. Jadi saya bersyukur banget anak saya nggak harus sampai mengalami yang namanya operasi ataupun dikasih obat-obat kuat macam lainnya gitu. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman, saya baca kalau granuloma umbilicalis ini merupakan kondisi di mana munculnya massa kecil seperti daging pada pusar bayi setelah tali pusarnya putus, terlepas. Nah, timbulnya daging tersebut terjadi akibat pembentukan jaringan parut yang berlebih. Secara umum kondisinya tidak membahayakan, tapi kalau lama-lama bisa terjadi infeksi. Jadi memang kita sebagai orang tua harus teliti gitu, dan harus melakukan hal yang tepat untuk kondisi ini. Alhamdulillahnya kemarin itu saya tidak terlalu khawatir banget, khawatir sih tapi nggak terlalu khawatir banget, karena memang ketika pusarnya dicium itu tidak mengeluarkan bau, tidak basah ataupun berdarah yang sangat berlebihan gitu, enggak, cuma darah setitik-titik aja karena dikasih garam waktu itu. Nah, jadi kalau misalkan nggak bau sih nggak masalah. Nah, kalau misalkan granuloma ini mengalami infeksi, gejalanya itu bisa seperti demam, kemudian bayi rewel, bengkak, muncul kemerahan atau rasa panas di sekitar pusar, garis-garis merah muncul di sekitar pusar, dan juga keluarnya darah dari benjolan granulomanya. Alhamdulillah banget anak saya ini tidak mengalami gejala infeksi tersebut, sehingga memang tidak terlalu bikin saya deg-degan banget kan jadinya gitu. Ini saya share ke teman-teman supaya bisa berbagi kepada teman-teman yang juga lagi bingung kalau misalkan punya pengalaman yang sama gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang menyukai video ini untuk like, share, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi Cerita NASA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.